Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Fathia, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4E, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut ialah media pembelajaran yang saya buat guna menyelesaikan tugas akhir mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Kowia MPD. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang kala itu menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima, Jepang. Pada saat itu, posisi Jepang sedang menjajah negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat dari bom tersebut terbentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Chosokai. BPUPKI didirikan oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 63 orang. Kemudian berganti pada tanggal 7 Agustus 1945 menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. Pada tanggal 9 Agustus, bom atom kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat tanpa syarat. Momen ini dimanfaatkan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hal ini membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya. Saat kembali Insinyur Soekarno dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang benar-benar menyerah pada sekutu. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka, diutuslah Yusuf Kunto untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, beliau dibawa ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Teks proklamasi pun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakanlah teks proklamasi tersebut oleh Insinyur Soekarno pada pukul 10 WIB dan dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh istri Insinyur Soekarno, yakni Ibu Fatmawati, dan disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno merupakan tokoh pada masa perjuangan hingga masa kemerdekaan yang menjadi panutan bagi para pejuang kemerdekaan lainnya. Beberapa peran Bung Karno yaitu menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang akrab dipanggil Bung Hatta adalah pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Bung Hatta adalah teman seperjuangan Bung Karno. Beliau menyusun konsep teks proklamasi dan mengusulkan untuk menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Mr. Ahmad Subarjo adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Mr. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Laksamana Tadasi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatma menjahit bendera pusaka merah putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Insinyur Soekarno. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah Jepang. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. That's great! Oh, try again. That's great! That's great! Oh, try again. That's great. That's great. Very nice. I'm proud because you have finished studying.